wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengenai rapat terkait skripsi mahasiswa dan studi mahasiswa jurusan kita. Dalam rapat kali ini dilatar belakangi karena adanya fakta dari dosen TA dan dosen pembimbing skripsi bahwa banyaknya mahasiswa yang seharusnya sudah lulus namun masih sulit untuk menyelesaikan skripsinya. Maka dari itu dalam rapat kali ini kita harus menelusuri apa yang sebenarnya menjadi penyebab ini bisa terjadi. Mungkin untuk rapat di kali ini akan dipimpin oleh Ibu Kajur kita. Kepada Ibu Kajur dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Jurusan Bapak Saud Al-Faruk MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan terima kasih sudah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Baik, yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah karena berkat rahmat hidayahnya kita bisa hadir pada rapat kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, yang saya hormati Bapak Sekretaris Jurusan Bapak Saud Al-Faruk MPD dan yang saya hormati Bapak Ibu-ibu dosen pembimbing akademik mahasiswa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tujuan kita untuk mengadakan rapat kali ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membahas mahasiswa kita yang semester angkatan 2016 dan 2017. Ternyata dari mahasiswa kita angkatan 16 dan 17 ini masih ada yang belum menyelesaikan skripsinya atau belum menyelesaikan studinya. Dan ini menjadi PR bagi kita Bapak Ibu sekalian. Ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap akreditasi jurusan kita. Nah, untuk hal itu pada rapat kali ini kita akan membahas hal tersebut dan nantinya kita akan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu sekalian? Baik Bu, di sini saya akan memperjelas paparan Ibu tadi. Di sini saya telah membawa data-data dari mahasiswa kita yang belum lulus. Mungkin boleh dibagikan dulu Pak. Baik Bu. Silakan dilihat dulu Ibu. Nah, dari data ini jelas terlihat informasi untuk kita bahwa apa yang menjadi penyebab mereka itu belum lulus. Apakah itu disebabkan dari mereka sendiri ataupun justru dari kita sebagai dosen terdidik. Nah, benar yang dikatakan oleh Pak Sugio, bahwa kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menyebabkan mahasiswa ini menyelesaikan skripsi mereka sehingga mereka memang membuahkan skripsi mereka ini. Benar, mereka itu memiliki kesibukan masing-masing ataupun kegiatan masing-masing di luar jam perkuliahannya. Tetapi sebagai mahasiswa, syarat untuk kelulusannya tetap menyelesaikan skripsi. Itu skripsi sebagai syarat untuk mereka bisa lulus dari perkuliahan ini. Jadi walaupun mereka ada kegiatan atau apa, tetap dinomorsatukan skripsi itu. Tapi kita sebagai dosen pembimbingnya, kita harus menanyakan apakah yang terjadi sehingga mereka bisa lama menyelesaikan skripsinya dan
ada yang tidak mengerjakan skripsinya itu hingga berbulan-bulan. Apa yang menjadi latar belakang mereka sehingga mereka itu bisa seperti itu? Apakah ada kendala ataupun kegiatan yang sehingga mereka tidak fokus dalam mengerjakan skripsinya? Kita sebagai dosen pembimbing harus tahu tentang hal itu. Begini Bu, saya sendiri sempat khawatir kepada mahasiswa-mahasiswi kita ini. Ada beberapa mahasiswa kita dari angkatan 17 itu juga belum menyelesaikan skripsinya. Ketika ditanyakan kepada mereka menjawab sudah memiliki pekerjaan dan ada juga sudah yang menikah Bu, sehingga nggak ada waktu meluangkan pembuatan skripsinya Bu. Nah, setelah apa yang disampaikan oleh Ibu Melisa tadi, katanya ada beberapa mahasiswa yang beralasan sudah memiliki pekerjaan dan juga sudah menikah. Nah, ini menjadi masalah besar bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan, mahasiswa angkatan 17 itu ini merupakan tahun terakhir bagi mereka. Kalau misalnya mereka tidak selesai di tahun ini, maka mereka akan di-DO. Jadi, apa tindakan yang harus kita lakukan? Begini Bu, memang kita memiliki target untuk masa studi jurusan kita, tapi kita perlu pahami juga bahwa mereka juga memiliki hak untuk melakukan kegiatan lain di luar. Di sini kita sebagai dosen pembimbing hanya bisa membimbing mereka agar tidak terkesan memaksa. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Sekjur, tetapi skripsi itu memang harus tetap dinomorsatukan Pak. Karena seperti yang saya katakan tadi, skripsi itu merupakan syarat untuk kelulusan seorang mahasiswa dari perkuliahan ini. Apapun kendalanya, mereka seharusnya itu melakukan konsultasi kepada kita sebagai dosen pembimbing. Kita mungkin memberikan solusi kepada mereka. Dan mereka itu tetap harus menyelesaikan skripsi yang mereka kerjakan. Jujur, dari mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya itu merasa kasihan dengan orang tua mereka yang sudah mencarikan uang untuk mereka berkuliah dari awal masuk kuliah hingga sekarang, dan mereka tidak juga menyelesaikan skripsi mereka. Itu sangat memprihatinkan. Makanya dari itu saya ingin saya benar-benar mengharapkan dan menginginkan mereka cepat menyelesaikan skripsinya, dan kita juga harus menanyakan itu apa menjadi kendala mereka sehingga mereka itu tidak menyelesaikan skripsinya. Benar apa yang dikatakan Ibu Zahra tadi, kita harus menomorsatukan skripsi. Nah, meskipun mereka memiliki kegiatan di luar, memang kita tidak boleh memaksakan mereka mau ikut kegiatan ekstrakurikuler di luar atau memiliki kegiatan lain, tapi kita sebagai seorang dosen, khususnya dosen pembimbing ya, kita harus selalu mendorong mereka untuk melakukan atau mengerjakan skripsi mereka agar mereka juga cepat lulusnya sehingga mereka tidak di-DO nantinya. Nah, oleh karena itu apa kira-kira tindakan yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita hanya menunggu itu tidak efektif rasanya. Menurut saya kita harus melakukan pertemuan dengan para mahasiswa, antara dosen pembimbing dan juga mahasiswa, untuk menanyakan apa yang menjadi permasalahan mereka sehingga mereka itu lambat menyelesaikan skripsinya. Benar Bu, sebelum mengiyakan kebijakan itu, namun kita harus memperpahami bahwa salah satu penyebab mereka terlambat untuk menyelesaikan skripsinya yaitu dari kita sendiri sebagai dosen. Apakah servis yang kita berikan sudah baik untuk mereka? Mungkin mereka sudah meluangkan waktu untuk menemui kita, namun kita yang sulit ditemui. Bukankah itu yang terkesan mempersulit? Bagaimana komitmen kita dalam melakukan bimbingan? Benar apa yang dikatakan oleh Bapak saat tadi, kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan mahasiswa kita. Kita juga sebagai seorang dosen harus mengintrospeksi diri. Apa yang kita lakukan atau kesalahan apa yang kita lakukan sehingga mahasiswa kita ini lama dalam menyelesaikan skripsinya. Nah, oleh karena itu saya harapkan untuk 1 minggu ke depan ibu dosen pembimbing agar melakukan pertemuan secara personal dengan anak didiknya.
pagi ada informasi, kemarin kami ada laporan dari salah satu mahasiswa, saya tidak menyebutkan namanya, bahwa ibu dosen pembimbing ini sangat sulit untuk ditemui dan juga sulit untuk dihubungi. Apakah benar itu ibu-ibu sekalian? Mohon maaf Bu sebelumnya, saya di sini posisinya tidak terima apa yang Ibu katakan tadi. Bahwasanya juga saya sebagai dosen pembimbing telah meluangkan waktu saya untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang ingin bimbingan. Bahkan saya melaksanakan bimbingan itu dengan ada jadwalnya. Jika mereka melapor, memang benar yang dikatakan mereka, Bu, bahwa ada dosen yang sulit ditemui. Mohon maaf saja nih Pak ya. Menurut saya kalau Bapak langsung menjudge kami seperti itu, membilang pembimbingnya yang salah, kami sudah meluangkan waktu untuk mereka untuk melaksanakan bimbingan skripsi kepada mereka. Tetapi apa nyatanya mahasiswa ini ada juga yang tidak bisa menemui kami. Kami sudah meluangkan waktu di jam istirahat kantor kami sudah sempatkan untuk mereka yang mau bimbingan silahkan datangi kami. Tetapi mereka ada juga yang tidak datang. Jadi saya sangat-sangat tidak terima ketika kami itu disalahkan, dibilang kami itu nggak ada waktu. Kami sudah memberikan waktu yang baik untuk mereka. Tolong Pak, saya sangat-sangat tidak terima dengan pernyataan yang Bapak sebutkan tadi. Betul Bu, saya tidak terima juga kalau dikatakan seperti itu. Saya juga telah memberikan bimbingan kepada mereka, bahkan di luar jam kantor saya, agar mereka ini selesai dalam membuat skripsi mereka tersebut. Nah, begini saja ya Pak ya. Mohon maaf tadi saya ada emosi. Apakah Bapak memiliki bukti sehingga Bapak berani memberikan pendapat mengenai kami yang tidak bisa memberikan waktu kepada mahasiswa yang bimbingan kepada kami? Apakah dari mahasiswa itu memberikan bukti terkait laporan yang mereka buat, Pak? Tunggu sebentar ya Ibu. Mungkin untuk masalah ini tidak perlu lagi kita perpanjang. Karena mungkin mahasiswanya tidak memberikan bukti, tapi dengan adanya pelaporan ini kita bisa mengintrospeksi diri apa kesalahan yang kita buat sehingga mahasiswa ini melapor kepada kita. Nah, kan tujuan kita untuk melaksanakan rapat ini adalah untuk mengatasi permasalahan. Jadi untuk hal tersebut tidak perlu lagi kita perpanjang Bapak Ibu sekalian agar cepat juga nanti kita temukan solusinya. Memang benar tidak ada bukti yang diberikan oleh mahasiswa. Benar begitu Pak Sarjana? Ya benar, Bu. Waktu itu mereka hanya melapor dengan menceritakannya saja, namun tidak dengan buktinya. Nah itu yang saya bilang tadi, mereka hanya menceritakan tanpa dengan bukti. Jadi itu terkesan fitnah kepada kami para dosen pembimbing. Lain kali Pak, saran dari saya, jika ada mahasiswa yang memiliki keluhan, tanyakan bukti kepada mereka agar keluhan kepada orang yang mereka keluhkan itu tersampaikan dengan baik. Jadi tidak terlihat sebagai fitnah Pak. Ini kami terlihat kan difitnah jadinya Pak. Padahal kami udah ngasih waktu loh untuk mereka. Nah benar itu Pak Bu. Untuk mahasiswa yang melaporkan sebaiknya dimintakan bukti. Kalau kami dibilang seperti yang Bapak katakan tadi, kami juga tidak terima. Bahkan kami meminta mereka agar mereka dapat menyelesaikannya dengan cepat. Baik, terima kasih Ibu dosen pembimbing atas sarannya. Dan nantinya sarannya akan kami terapkan jika nanti ada mahasiswa yang melapor. Kami tidak gegabah gitu. Kami akan meminta bukti terlebih dahulu agar jelas, agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Dan kami juga memohon maaf atas kekeliruan tersebut. Nah, untuk masalah itu mari kita lupakan, dan untuk selanjutnya saya sependapat dengan apa yang dikatakan Ibu Sarah tadi untuk melakukan pertemuan formal. Bagaimana untuk pertemuannya, Bu? Menurut saya Bu, pertemuan formal yang kita lakukan ini, kita melakukannya di suatu ruangan yang pastinya antara dosen pembimbing maupun
dan Sekjur juga ikut, bisa dengan para mahasiswa seperti angkatan yang kita sebutkan tadi, 2017 juga salah satunya. Jadi kita tanyakan kepada mereka apa yang menjadi kendala untuk mereka sehingga mereka itu susah untuk mengerjakan skripsinya. Apa yang menjadi kendala mereka sehingga mereka lambat mengerjakan skripsinya. Karena dengan cara itu menurut saya kita bisa menanyakan langsung face to face gitu. Jika kita melangsungkan acara seperti itu ataupun pertemuan seperti itu, mungkin mereka bisa menjawab dengan jujur apa yang menjadi kendala yang mereka alami sehingga mereka lambat dalam menyelesaikan skripsinya. Benar sekali apa yang dikatakan Ibu Clara. Jadi saya harapkan untuk 2 minggu ke depan untuk ibu-ibu sekalian agar melakukan pertemuan secara personal dengan peserta didik kita, yang tujuannya untuk menggali informasi atau kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa kita lah. Kenapa sampai bisa selama ini? Nah, selain itu kita juga tidak boleh melupakan mahasiswa kita yang semester 6 ke bawah. Kita juga harus mengenalkan bagaimana skripsi ini kepada mereka agar nantinya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Benar sekali Bu. Jadi kita harus menanamkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita ini bagaimana prosedur dan awal dalam pembuatan skripsi, hingga mereka lebih tahu lebih awal bagaimana cara prosedur pembuatan skripsi ini Bu. Baik, setuju. Tapi untuk langkah konkretnya bagaimana? Mungkin kita bisa mulai menanyakan atau menanyakan judul mahasiswa kita Bu. Nah, saya sependapat dengan Ibu Mersika dan Bu Mary, Bu. Mereka harus mengetahui terlebih dahulu prosedural skripsi ini. Mungkin di sela-sela perkuliahan kita bisa menyinggung mereka soal ini, lalu kemudian kita berikan waktu untuk mereka untuk mengajukan judul dan kemudian untuk melakukan bimbingan. Baik, usulan yang sangat bagus dari Pak Sekjur. Nah, saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian agar memberikan gambaran kepada mahasiswa kita, yang mahasiswa semester 6 khususnya semester 6 ke bawah, tentang bagaimana penulisan skripsi ini, karena mereka kan sudah belajar juga di semester 4 dan 5 tentang metodologi penelitian 1 dan 2. Nah, untuk itu kita harus memberikan gambaran kepada mereka, dan kalau bisa untuk 1 bulan ini kita targetkan untuk meminta judul kepada mereka agar mempermudah mereka nantinya dalam penyusunan skripsi. Apakah Bapak Ibu semua setuju? Setuju. Baik, saya rasa untuk rapat kali ini cukup ya. Mungkin Pak Sekretaris Jurusan boleh meminta catatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada rapat kali ini. Di sini saya akan membaca kesimpulan rapat kita. Yang pertama itu Bapak Ibu sekalian segera melakukan investigasi kepada mahasiswa lama yang belum lulus dalam waktu 2 minggu untuk melakukan pertemuan formal dalam percepatan skripsi. Yang kedua, sedangkan untuk mahasiswa semester 6 mulai diberikan gambaran mengenai skripsi dan beri waktu 1 bulan untuk mengajukan judul. Mungkin saya rasa cukup Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, saya kembalikan kepada Bapak Sri. Baik, terima kasih kepada Ibu Tajur dan seluruh dosen yang hadir. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat hari ini sudah selesai. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penampilan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum.